Bab 1871, Tempat Pemulihan Energi Spiritual. Ketua Sekte Roh Iblis terdiam sejenak lalu melanjutkan, saya juga bisa memberitahu sebuah rahasia kepadamu. Rahasia apa? Tanya Dev. Sekarang energi spiritual akan segera pulih, tapi semua orang sedang mencari di mana lokasi pemulihannya, namun sekarang saya sudah dapat memberitahumu di mana lokasi. Pemulihannya, jika kamu memasang formasi di tempat itu sekarang maka itu akan memberikan manfaat besar di masa depan. Ketua Sekte Roh Iblis berkata, jangan bertele-tele, jika kamu tidak memberitahuku maka saya akan segera pergi, jika kalian tidak bersedia membayar sedikit harga, dan ingin saya memberikan tubuh fisik setan darah kepada kalian, itu tidak mungkin. Dev langsung berkata terus terang. Di Pulau Parbat, tempat di mana energi spiritual akan pulih untuk pertama kalinya adalah Pulau Parbat, itu juga alasan mengapa setan darah menyegel tubuh fisiknya di Pulau Parbat. Ketua Sekte Roh Iblis takut Dev akan benar-benar pergi, dan segera berkata, Pulau Parbat. Dev tercengang dan mengernyitkan keningnya. Pantas saja belakang ini sering muncul penampakan di Pulau Parbat sehingga Efron dan yang lainnya tidak dapat menetap lebih lama dan kembali ke kota Gama. Sepertinya ini akan menjadi awal dari pulihnya energi spiritual. Hanya itu saja, Dev berpura-pura tidak tertarik. Benar, informasi yang dapat saya berikan kepadamu, hanya itu. Kata Ketua Sekte Roh Iblis. Kalau begitu sebaiknya lupakan saja, saya rasa ini terlalu tidak menguntungkan, kerjasama di antara kita harus adil, saya memberikan tubuh fisik setan darah kepada kalian sedangkan kalian tidak bisa memberikan apapun kepada saya, kenapa saya harus bekerja sama kepada kalian? Jika saya menyerahkan tubuh fisik setan darah kepada Sekte Hati Iblis mungkin saja mereka bisa melepaskan pacarku, dan saya tidak perlu mencari keberadaan alam rahasia mereka sendiri. Dev berkata dengan perlahan. Lalu apa yang kamu inginkan? Ketua Sekte Roh Iblis tampak sedikit panik. Dia mungkin benar-benar takut Dev akan menyerahkan tubuh fisik setan darah kepada Sekte Hati Iblis. Saya menginginkan sumber daya, tanaman obat berharga berusia puluhan ribu tahun, bagi kalian para klan yang berada di alam rahasia, hal seperti ini tidak sulit bukan? Dev berkata sambil tersenyum. Setelah melontarkan kalimat ini, Dev tidak bisa melihat ekspresi Ketua Sekte Roh Iblis itu, tapi raut wajah Hansel seketika menjadi sangat jelek. Dev mengatakan hal ini hanya untuk menguji mereka, melihat apakah tempat yang ditemukan olehnya merupakan pusat sumber daya Sekte Roh Iblis atau bukan. Namun saat melihat ekspresi wajah Hansel, tampaknya tidak seperti itu. Tuan Dev, saya berharap kamu tahu betapa berharganya sebuah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun, itu bukan sesuatu yang dapat ditemukan begitu saja. Kami selalu hidup di dalam alam rahasia yang sumber dayanya sendiri sudah langka, dari mana kami bisa menemukan tanaman obat puluhan ribu tahun? Saya berharap Tuan Dev dapat mengajukan permintaan yang masuk akal dan tidak sengaja mempersulit kami. Hansel menjelaskan kepada Dev. Dev melihat Hansel dan jelas tidak terlalu percaya lalu bertanya, ada begitu banyak orang di Sekte Roh Iblis, jika alam rahasia tidak memiliki sumber daya kultivasi apapun, dari mana kalian mendapatkan sumber daya kultivasi kalian? Saya tidak akan merahasiakannya dari Tuan Dev, banyak sumber daya kami yang diperoleh dari luar untuk mendukung kultivasi murid Sekte Roh Iblis. Dev mengernyitkan keningnya, karena kalian tidak berkata jujur dan tidak menunjukkan ketulusan maka kerjasama hari ini tidak perlu dibicarakan lagi, tidak ada gunanya. Setelah Dev selesai bicara, dia berbalik dan hendak berjalan keluar. Hansel yang melihat hal ini segera melangkah maju dan menghentikan Dev, Tuan Dev, mengapa kamu berbicara seperti itu, saya sama sekali tidak membohongimu. Kamu menganggapku sebagai orang bodoh ya? Sekarang sumber daya sangat berharga dan langka, mana mungkin ada orang yang mau menjual sumber dayanya untuk mendukung Sekte Roh Iblis selama bertahun-tahun. Jelas Sekte Roh Iblis memiliki pusat sumber daya kalian sendiri dan kalian malah tidak mempercayaiku jadi membohongiku. Dev menyelesaikan analisisnya dan melangkah ke samping lalu melanjutkan langkahnya keluar. Tuan Dev, tunggu sebentar. Hansel menghentikan Dev, tatapan matanya penuh rasa serba salah, namun pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, saya akan terus terang pada Tuan Dev, memang benar Sekte Roh Iblis tidak memiliki pusat sumber daya apapun, hanya saja leluhur kami meninggalkan sebuah peta dan setiap kali ada tanaman obat yang akan muncul, peta itu akan menunjukkannya. Selama bertahun-tahun, Sekte Roh Iblis selalu mengikuti petunjuk di peta itu dan mendapatkan banyak sumber daya. Bab 1872, Peta Ajaib. Dev yang mendengarnya seketika tertarik, dia tidak tahu di dunia ternyata ada peta seperti ini. Lantas peta itu seperti radar yang bisa memindai lingkungan di sekitarnya.
Wakil Ketua Sekte Hansel, apakah kamu bisa menunjukkan pera itu padaku? Tanya Dev. Baik, Hansel mengangguk seolah tidak ragu-ragu sama sekali. Karena sudah memilih untuk memberitahu Dev maka dia sudah membuat persiapan untuk mengungkapkan semuanya kepada Dev. Hansel membawa Dev menuju ke belakang aula utama, tapi Ketua Sekte Rob Iblis sama sekali tidak bergerak dan tidak mengatakan apapun. Hal ini membuat Dev sedikit heran, wakil ketua sekte seperti Hansel mengambil keputusan atas hal ini dengan sendirinya, lantas sebagai ketua dia tidak memiliki pendapat apapun. Saat melewati ketua sekte Roh Iblis, Dev mau tidak mau melirik beberapa kali lagi, selain tidak merasakan aura apapun di tubuh ketua sekte, dia tidak merasakan hal aneh lainnya. Dev mengikuti Hansel ke sebuah ruangan rahasia, dan terlihat ruang rahasia itu sangat besar, lebih dari 100 kaki persegi. Sedangkan di salah satu dinding ruang rahasia ini tergambar sebuah peta yang sangat indah, bahkan bunga-bunga dan rerumputan yang ada di peta itu terlihat sangat hidup. Jika tidak dilihat dengan seksama maka orang akan mengira itu adalah sebuah layar monitor besar yang sedang memutar gambar. Dev melihatnya dan menyadari meskipun peta itu sangat besar tapi area yang digambar tidak terlalu luas, hanya ratusan mil di sekitar kota Kuskus yang tergambar di dalamnya. Kalian mengandalkan peta ini untuk mencari sumber daya. Dev sangat bingung, dia tidak bisa melihat hal istimewa dari peta ini. Benar, jika ada tanaman obat ribuan tahun yang muncul di sekitar sini, maka lokasinya akan segera ditampilkan. Hansel mengangguk dan berkata, benar-benar Ens. Dev melihat lebih seksama lagi bahkan menyentuh dengan tangannya namun tidak menemukan hal yang istimewa sama sekali. Jika kalian pergi untuk merebut sumber daya, apakah tidak terlibat konflik dengan keluarga Spencer? Bagaimanapun juga itu adalah wilayah keluarga Spencer. Dev bertanya-tanya, Sekte Roh Iblis adalah sebuah sekte besar, pasti sudah memperoleh banyak sumber daya, lantas keluarga Spencer tidak menghentikan mereka. Perlu diingat sumber daya ini sangat berharga bagi siapapun. Sangat jarang terlibat konflik, karena kami selalu mendapatkan lokasi sumber daya sejak pertama kali, lalu mengirim seseorang untuk mengambilnya bahkan keluarga Spencer di kota Kuskus juga tidak mengetahuinya. Walau mereka mendapatkan kabar, setelah mereka pergi ke sana sumber daya itu sudah kami ambil sejak lama. Hansel menjelaskan. Dev yang mendengarnya merasa masuk akal, bagaimanapun Sekte Roh Iblis memiliki peta seperti ini seperti memiliki sebuah radar, bagaimana mungkin orang lain bisa bersaing dengan Sekte Roh Iblis. Tidak peduli bagaimana kalian mendapatkan sumber daya, saya tidak bisa memberikan tubuh fisik setan darah kepada kalian hanya berdasarkan perkataan kalian begitu saja. Saya tentu harus mendapatkan beberapa keuntungan bukan? Dev bertanya pada Hansel. Tidak masalah, berdasarkan pola sebelum-sebelumnya, dalam waktu dekat akan ada sumber daya besar yang muncul, tidak peduli tanaman obat berharga seperti apa yang akan muncul kali ini, kami akan memberikannya kepada Tuan Dev, bagaimana? Tanya Hansel. Baik, jika saya merasa itu setimpal maka saya akan memberikan tubuh fisik setan darah kepada kalian. Dev mengangguk. Lagi pula tubuh fisik setan darah tidak memiliki kegunaan padanya selain menjadi perisai. Yang terpenting adalah Dev juga membutuhkan bantuan Sekte Roh Iblis untuk menyelamatkan Yuki. Yuki sudah terkurung untuk waktu yang begitu lama dan Dev sudah merasa sangat gelisah. Hanya saja setelah mencoba berkali-kali, dia selalu gagal. Setelah keluar dari ruang rahasia, Hansel memanggil Luna agar Luna menemani Dev beberapa waktu ini. Setelah Luna dan Dev pergi, Hansel yang awalnya selalu tersenyum seketika menunjukkan ekspresi dingin. Menurutmu, dia benar-benar akan mempercayaimu dan memberikan tubuh fisik setan darah kepadamu. Pada saat ini, dari bagian belakang aula utama, seseorang yang berbalut jubah hitam berjalan keluar dan bertanya pada Hansel. Bab 1873, berbeda. Jika dia ingin menyelamatkan pacarnya maka dia pasti akan melakukannya, hanya saja sumber daya yang akan muncul dalam waktu dekat sepertinya harus diberikan kepadanya. Hansel berkata dengan ekspresi muram. Anak ini memiliki kecenderungan untuk memberontak, namun jika dapat dimanfaatkan dengan baik dia mungkin akan menjadi bantuan yang baik. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Saya akan mencari cara untuk memanfaatkannya, sebaiknya kamu segera pergi, jangan sampai orang lain menemukanmu. Hansel mendesak pria berjubah hitam itu untuk segera pergi. Kalau begitu saya akan menyerahkan urusan di sini kepadamu, nanti saat energi spiritual kembali dipulihkan akan menjadi hari di mana klan iblis menunjukkan kejayaannya. Pria berjubah hitam itu berkata dan melambaikan tangannya di udara, sebuah cahaya terang menyala dalam sekejap. Sosok pria berjubah hitam itu menghilang ke dalam cahaya dengan cepat.
Setelah pria berjubah hitam itu pergi, Hansel melirik ke arah ketua sekte roh iblis yang tidak bergerak dan perlahan melangkah maju untuk melepaskan topeng ketua sekte roh iblis. Di balik topeng itu terdapat sebuah kerangka tanpa daging dan darah sedikit pun. Setelah Luna mengantar Dev kembali ke kamarnya, dia berkata pada Dev, "Tuan Dev, jika ada masalah kamu bisa mencariku kapan saya benar-benar minta maaf atas masalah hari ini, pengurus Adi terlalu gegabah." Luna sedang meminta maaf pada Dev atas penyerangan yang dilakukan oleh pengurus Adi. Tidak ada hubungannya denganmu. Dev tersenyum ringan, dia tahu Luna tidak memiliki posisi yang tinggi di sekte roh iblis, jadi dia tidak memiliki hak bicara. Kalau begitu, Tuan Dev istirahatlah, saya tidak akan mengganggu waktumu. Luna berkata dan hendak pergi. Di saat itu, Kenari sudah menunggu lama di depan pintu, dia segera membuka pintu dan berkata pada Luna, "Nona Luna, masuk dan duduklah untuk mengobrol." Luna menatap Kenari dan memutar matanya dengan tajam, dia tahu jika dia masuk ke dalam maka Kenari pastilah mengambil keuntungan darinya lagi. Namun di saat Luna berbilik dan hendak pergi, Dev tiba-tiba memanggil Luna, "Nona Luna, sudah berapa lama kamu bergabung dengan sekte roh iblis?" Luna berbalik dan menoleh ke arah Dev, "Tuan Dev, apa ada sesuatu yang membuatmu menanyakan lisil ini?" "Oh, saya Dianu merasa ke depannya kita akan bekerja sama jadi ingin mengenal satu sama lain dengan lebih baik." Dev menjiskaskan. Luna tersenyum ringan, "Saya sudah menetap di sini selama belasan tahun, sejak berusia. Beberapa tahun saya sudah dibawa ke sini. Bagaimana kamu bisa ingin bergabung dengan sekte roh iblis? Atau mungkin mereka yang minaksamu?" Dev bertanya dengan penasaran. Tidak, kami sekte roh iblis tidak pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Hanya saja sejak saya masih kecil, seluruh keluargaku diburu oleh musuh dan pada akhirnya orang tuaku meninggal, dan salah seorang dari sekte roh iblis menyelamatkanku lalu membawaku ke sekte roh iblis." Luna menilaskan. Dev yang mendengarnya merasa sedikit canggung, dia tidak menyangka Luna memiliki masa lalu yang tragis. "Nona Luna, saya minta maaf." Dev merasa tidak enak hati karena sudah membuat Luna mengungkit masa lalunya yang menyakitkan. "Tidak masalah, semua itu sudah berlalu bertahun-tahun, dan saya juga menjalani hidup di sini dengan baik, meskipun orang luar menyebut kami sekte iblis tapi saya merasakan kehangatan di sini. Dan saya sudah berada di sini selama puluhan tahun, ketua sekte selalu mengajarkan kepada kami untuk berkultivasi untuk memperbaiki karakter dan jiwa, jangan sampai tersesat dalam perjalanan kultivasi. Metode kultivasi yang kami latih, jika seseorang memiliki tingkat kontrol diri yang buruk serta keserakahan yang besar, dia akan termakan oleh metode kultivasi dan menjadi sadis serta brutal, sehingga banyak orang yang salah paham terhadap kami. Sejak kamu datang ke sini dan melihat para anggota sekte roh iblis, apakah itu berbeda dengan yang kamu bayangkan?" Luna memperkenalkan sekte roh iblis dengan tatapan penuh kebanggaan. "Memang sedikit berbeda," Dev mengangguk. Meskipun pengurus Adi langsung mencari masalah dengan Dev dan ingin bertarung saat baru bertemu dengannya, bahkan menyerangnya dengan serangan mematikan. Bab 1874, Perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Namun orang-orang ini tidak memiliki aura roh iblis di dalam tubuh mereka. Sedangkan para jubah hitam di aliansi seni bela diri memiliki roh spiritual yang berada di dalam tubuh mereka dan memancar aura roh iblis di sekujur tubuh mereka. Mungkin karena kedua klan iblis ini memiliki filosofi yang berbeda sehingga mereka benar-benar terpisah. Dev merasa bahwa dia harus mengkaji ulang pandangan serta pemahamannya tentang kultivator iblis dan klan iblis di masa depan. "Sebenarnya, ketua klan kami adalah orang yang paling penuh cinta kasih yang pernah saya temui, setiap kali saya bertemu dengannya saya merasakan perasaan bertemu dengan seorang ayah." Tatapan mata Luna bersinar dengan penuh kekaguman. Melihat sikap Luna, Dev mengernyitkan keningnya, "Ketua sekte kalian memakai topeng dan bicaranya juga Ens, saya tidak merasa dia sebaik yang kamu katakan. Itu karena kamu belum pernah bertemu dengan ketua sekte kami sebelumnya, dulu ketua sekte kami terlihat lebih sopan daripada wakil ketua sekte saat ini. Hanya saja, kebakaran 5 tahun yang lalu menyebabkan wajah ketua sekte hancur dan temperamen ketua sekte sedikit berubah, saya belum pernah berbicara lagi dengan ketua sekte sejak saat itu." Luna menceritakan tentang kejadian di wajahnya yang terjadi beberapa waktu lalu dan kesedihan terlihat jelas. "Apakah wakil ketua sekte kalian adalah seorang senior di sekte roh iblis?" Dev melihat bahwa Hansel tidak terlalu tua namun sudah dapat menjadi wakil ketua di sekte roh iblis. Dan melihat perilaku Hansel hari ini, sepertinya dia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada ketua sekte. Jadi Dev bertanya dengan penasaran.
Wakil ketua sekte kami baru bergabung di sini selama 6 tahun, saya bahkan lebih lama dibandingkan dirinya, hanya saja kemampuan wakil ketua sekte kami sangat luar biasa. Setelah kejadian yang menimpa ketua sekte, dia diangkat menjadi wakil ketua sekte dan membantu mengurus segala sesuatu di sekte roh iblis. Kata Luna. Dev yang mendengarnya mengernyitkan keningnya, dia merasa tampak ada yang tidak beres di sini, tapi dia tidak tahu apa yang tidak beres. Hansel juga sangat menghormatinya, bahkan terlihat sangat tulus, dia memberitahu Dev semua rahasia yang ada di dalam sekte roh iblis. Namun Dev selalu merasa kalau Hansel sangat misterius, dan dia tidak bisa melihat menembusnya. Kemampuan luar biasa apanya, bukankah hanya sedikit lebih tampan? Kelihatan seperti seorang yang mengandalkan penampilannya saja. Kenari yang ada di samping Luna merasa tidak senang saat mendengar Luna memuji Hansel, dan mendengus dingin. Bicara sembarangan apa kamu? Luna mengernyitkan keningnya dan menatap Kenari dengan marah. Dev yang melihat ini segera berkata pada Luna, Nona Luna, maaf, kami akan segera beristirahat. Setelah selesai bicara, Dev menarik Kenari untuk pergi. Saya rasa pria penggoda itu pasti bukan orang baik, gadis bodoh ini pasti tertipu olehnya. Kenari melihat Luna yang begitu peduli pada Hansel merasa sangat cemburu. Sudahlah, tertipu atau tidak itu adalah urusannya, hanya saja saya memang merasa ada yang tidak beres dengan Hansel itu, tapi saya juga tidak bisa mengungkapkannya. Dev berkata dan mengernyitkan keningnya. Ada apa? Negosiasi hari ini tidak berjalan lancar. Apakah tempat itu merupakan pusat sumber daya sekte roh iblis? Kenari melihat sikap Dev dan segera bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, sekte roh iblis tidak memiliki pusat sumber daya apapun, hanya saja mereka punya sebuah peta yang sangat ajaib. Dev lalu menceritakan dengan seksama kepada Kenari apa yang telah dialami olehnya di aula utama. Ternyata ada peta yang begitu ajaib di dunia ini, benar-benar sulit dipercaya. Kenari yang mendengarnya pun berseru takjub. Peta yang dapat memprediksi pertumbuhan tanaman obat berharga seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Dev dan Kenari menetap 1 hari lagi di alam rahasia dan keduanya merasa sangat bosan. Karena alam rahasia ini terlalu kecil dan pada dasarnya tidak ada apa-apa di sana, jadi keduanya berniat untuk keluar dan berkeliling di kota Kuskus. Dan ada satu alasan penting lainnya mengapa Dev ingin pergi ke kota Kuskus, dia ingin melihat apakah Tommy itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan pembangunan sebuah kota. Setelah mendapatkan izin Luna membawa Dev dan Kenari keluar dari alam rahasia lalu berangkat menuju kota Kuskus. Bab 1875, Lugu. Luna mengajak Dev dan Kenari berkeliling kota Kuskus selama setengah hari, kota Kuskus sangat kecil dan setengah hari sudah cukup untuk mengelilingi seluruh kota Kuskus. Saya sudah terlalu lelah, kalian berdua berkeliling saja lagi saya akan mencari tempat untuk istirahat dulu. Kenari mencari alasan untuk pergi dengan tergesa-gesa. Dev langsung tahu apa yang ingin dilakukan oleh Kenari, orang ini benar-benar tidak bisa jauh-jauh dari wanita. Luna juga seolah tahu apa yang akan dilakukan oleh Kenari dan memutar matanya dengan tajam, apakah pria tidak memiliki kemampuan untuk menahan hal semacam itu? Lihatlah tatapan tidak sabar itu. Perkataan lama membuat Dev seketika merasa canggung, lalu terbatuk ringan 2 kali dan berkata, Nona Luna, tidak semua pria sama seperti guru Kenari, saya ini masih seorang perjaka. Perkataan Dev membuat Luna tampak terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya, kamu, ada begitu banyak wanita di sisimu, bahkan ada pacarmu, lantas kamu tidak? Tidak, sama sekali tidak, saya selalu merasa hal seperti ini sangat sakral dan harus menunggu sampai menikah. Dev mengibaskan tangannya berulang kali. Luna melihat Dev bersikap seperti itu dan tiba-tiba tertawa mendengus, benar-benar tidak disangka di masyarakat seperti sekarang ini masih ada orang yang lugu sepertimu, kalau bukan karena saya sudah menyukai orang lain, saya benar-benar ingin mengejarmu. Orang yang kamu sukai adalah Hansel? Dev bertanya langsung. Wajah Luna seketika memerah dan mengangguk, ya, wakil ketua sekte sangat baik kepadaku. Dev menatap Luna yang bersikap malu-malu, entah kenapa hatinya selalu merasa ada yang ens, dia selalu tidak bisa melihat Hansel dengan jelas, selalu merasa kalau Hansel tidak seperti kelihatannya. Dev dan Luna berjalan-jalan sambil mengobrol, tidak lama kemudian hari sudah siang ketua orang itu mencari tempat untuk makan. Di kota perbatasan kecil seperti ini, meskipun tidak ada hotel kelas atas seperti di kota besar tapi juga memiliki makanan khasnya sendiri. Luna memesan hidangan semeja dan semuanya terlihat enak. Kamu sering makan di sini? Tanya Dev.
Luna menggelengkan kepalanya, Sekte Roh Iblis memiliki peraturan yang sangat ketat tentang meninggalkan alam rahasia tapi karena posisiku saya harus sering keluar dari alam rahasia dan saya sudah makan di sini 2 kali. Namun anggota Sekte Roh Iblis lainnya, bahkan ada yang tidak pernah keluar dari alam rahasia lagi sejak bergabung dengan Sekte Roh Iblis. Lalu apa bedanya dengan berada di penjara? Dev tanpa sadar tertawa, terjebak di tempat sekecil itu dan tidak bisa keluar jelas-jelas sama seperti menjalani hukuman penjara. Sebagai seorang kultivator abadi, bukankah seharusnya fokus pada kultivasi dan tidak terlalu banyak mencampuri urusan dunia? Sebenarnya, tidak mengizinkan orang-orang yang ada di dalam alam rahasia untuk masuk dan keluar dengan sesuka hati juga merupakan cara ketua sekte melindungi mereka. Sekarang energi spiritual di dunia sangat tipis, tidak cocok lagi untuk kelangsungan hidup para kultivator, dan menurut hukum alam jika kami tinggal terlalu lama di sini, tidak hanya kultivasi kami yang tidak akan berkembang bahkan kami mungkin akan mengalami kemunduran, bahkan kemungkinan terburuknya adalah mengalami kerusakan permanen pada tubuh. Kalau tidak para kultivator abadi akan keluar dari alam rahasia dan di dunia ini mana ada lagi tempat yang tersisa untuk dunia bela diri. Namun energi spiritual akan segera pulih, mungkin sebuah pertarungan akan dimulai lagi. Tatapan mata Luna menunjukkan sedikit kekhawatiran. Saat energi spiritual benar-benar pulih, maka pertarungan besar untuk berebut sumber daya akan terulang sekali lagi. Klan dewa, klan iblis semuanya akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri. Sebenarnya melanjutkan kehidupan seperti ini juga cukup baik, jika energi spiritual benar-benar pulih maka itu akan menjadi bencana bagi manusia biasa. Dev bahkan dapat membayangkan pada saat energi spiritual pulih nanti, berbagai alam rahasia akan terbuka dan seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saatnya nanti, orang-orang biasa akan menjadi seperti seekor semut bagi para kultivator, tidak ada artinya sedikit pun. Bab 1876, membuat pengaturan. Mungkin ini adalah takdir, tidak ada yang bisa mengubahnya, tidak ada yang dapat melanggar takdir Tuhan. Sebenarnya Luna tidak berharap hal itu terjadi, karena pada saatnya nanti yang akan dihadapi adalah penderitaan bagi makhluk hidup dan pertempuran yang tidak berkesudahan. Oh iya, Nona Luna Sekte Roh Iblis dan Sekte Hati Iblis yang ada di balik aliansi seni bela diri adalah satu garis keturunan, mengapa mereka boleh bebas berkeliaran di dunia ini dan tidak dikontrol? Dev bertanya dengan bingung. Awalnya Dev selalu berpikir bahwa hukum alam hanya berlaku pada kultivator abadi dan tidak berpengaruh pada kultivator iblis. Namun sekarang sepertinya Sekte Roh Iblis juga dibatasi, jadi pemikirannya salah. Sekte Hati Iblis juga dibatasi, kalau tidak, kamu yang terus-terusan memprovokasi aliansi seni bela diri mengapa Sekte Hati Iblis tidak mengutus para ahli mereka untuk langsung membunuhmu? Aliansi seni bela diri tidak lebih dari perwakilan Sekte Hati Iblis di dunia fana, dan orang-orang itu memiliki roh spiritual yang merasuki tubuh mereka, hukum alam tidak bisa mengendalikan. Roh spiritual yang tidak memiliki tubuh fisik, jadi Sekte Hati Iblis memanfaatkan celah ini untuk memaksa murid-murid mereka untuk bunuh diri, lalu mengendalikan roh spiritual itu untuk datang ke dunia fana. Namun metode seperti itu memiliki kelemahan yang sangat fatal, yaitu kekuatan roh spiritual yang merasuki tubuh itu akan sangat berkurang dan tidak semua orang bisa dijadikan sebagai tubuh inang, seleksi tubuh inang juga sangat ketat. Sekte Hati Iblis sudah membuat pengaturan di seluruh dunia fana sebelum energi spiritual pulih, bisa dibilang ini adalah investasi besar-besaran mereka, hanya saja mereka melakukan tindakan yang terlalu agresif hingga merugikan diri mereka sendiri juga, ini terlalu sadis. Luna menceritakan secara rinci kepada Dev, sementara Dev merasa terkejut, dia tidak menyangka Sekte Hati Iblis akan melakukan hal seperti ini, bahkan meminta muridnya untuk bunuh diri agar dapat mengendalikan roh spiritual. Namun, saat ini Dev tiba-tiba teringat pada alam rahasia Sekte Roh Iblis, pemisahan jiwanya dapat melewati ruang kacau tanpa terhalang oleh kekuatan tidak terlihat itu, sepertinya kekuatan tidak terlihat itu adalah kekuatan alam semesta. Namun tidak lama kemudian, Dev seolah menyadari sebuah masalah, posisi Luna di Sekte Roh Iblis tidak tinggi, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal. Secara logika, pulihnya energi spiritual, lalu pengaturan yang dilakukan Sekte Hati Iblis bisa dibilang merupakan rahasia, bagaimana Luna bisa mengetahuinya? Nona Luna, apakah saya boleh bertanya kepadamu, bagaimana kamu bisa mengetahui begitu banyak hal? Dev bertanya dengan raut wajah bingung. Pertanyaan Dev membuat Luna menyadari kalau dirinya sepertinya sudah bicara terlalu banyak. Dengan posisinya ini, secara logika seharusnya tidak tahu terlalu banyak. Namun sekarang Dev mulai curiga dan Luna juga tidak bisa merahasiakannya lagi. Tuan Dev, saya menganggapmu sebagai teman jadi saya tanpa sadar berbicara begitu banyak padamu, saya akan memberitahumu tapi kamu tidak boleh memberitahukan hal ini kepada ketua sekte, ya.
Luna menatap Dev dengan tatapan memohon. Nona Luna, jangan khawatir, karena kamu menganggapku sebagai teman, mana mungkin saya mengkhianati seorang teman. Dev mengangguk. Luna ragu-ragu sejenak lalu akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, karena Tuan Dev sudah bertanya, maka saya akan memberitahu kamu, sebenarnya saya bisa mengetahui semua ini karena wakil ketua sekte yang memberitahuku. Wakil ketua sekte kami sepertinya sangat memahami sekte hati iblis dan memberitahukan banyak hal kepadaku. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun, kalau ketua sekte sampai tahu maka dia pasti akan menghukum wakil ketua sekte. Nona Luna jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun. Dev berjanji. Namun masih ada hal yang tidak dimengerti oleh Dev, mengapa Hansel memberitahu semua ini kepada Luna. Bahkan walau keduanya berpacaran saat ini, dia juga tidak perlu mengatakan hal ini, bukan? Lagi pula di lingkungan seperti ini, semakin banyak yang kamu ketahui akan semakin berbahaya. Jika Hansel memikirkan Luna, dia tidak akan menceritakan hal ini kepadanya. Nona Luna, saya masih sedikit tidak mengerti, mengapa wakil ketua sekte Hansel memberitahukan semua hal ini kepadamu. Setelah kamu mengetahui rahasia ini, sepertinya juga tidak membawa manfaat apapun untukmu. Tanya Dev. Bab 1877, Perangkap. Wajah Luna tersipu dan berkata, pernah sekali wakil ketua sekte kami mabuk dan datang ke kamarku lalu memberitahuku, dia juga mengatakan bahwa ke depannya dia akan memberikanku kehidupan yang tidak bisa saya bayangkan. Mabuk lalu pergi ke kamarmu. Lantas kalian sudah. Dev menatap Luna dan membuat wajah Luna semakin memerah. Saya sudah menjadi wanitanya wakil ketua sekte sejak lama. Luna menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan. Dev tersenyum canggung dan tidak melanjutkan pertanyaannya lagi, dia hanya bisa menunduk dan mulai makan. Di saat Dev dan Luna sedang makan, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh seolah ada orang yang sedang menatapnya dari belakang. Dev mengernyitkan keningnya lalu mulai menyebarkan kesadaran spiritualnya, namun tidak lama kemudian, Dev menyeringai dan menarik kembali kesadaran spiritualnya. Tuan Dev, ada apa? Luna melihat Dev mengernyitkan keningnya lalu tersenyum, jadi bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, ayo kita makan, sepertinya sudah ada orang yang tidak sabar menunggu lagi. Dev tersenyum ringan. Tidak sabar menunggu, siapa yang sedang menunggu kita? Luna tampak kebingungan. Sebentar lagi kamu akan tahu, makanlah. Dev berkata lalu mulai makan dengan cepat. Setelah makan dan membayar, Dev berjalan keluar bersama dengan Luna. Dev berjalan menyusuri jalanan dengan santai namun ada orang yang sudah diam-diam memperhatikan mereka sejak lama. Apakah semuanya sudah siap? Mereka akan segera kemari. Di saat ini, Rian sedang bertanya kepada 8 orang bawahannya di sudut jalan. Tuan muda, sudah siap, kamu tidak perlu khawatir. Salah seorang bawahannya menjawab. Baguslah kalau begitu. Rian mengangguk dan menyeringai, bocah busuk, berani memukul wajahku, hari ini saya akan menunjukkan padamu kekuatan dari rantai penyegel jiwa milik keluarga Spencer. Segera, Dev dan Luna berjalan ke sudut jalan, namun saat ini Luna mengernyitkan keningnya dan merasakan ada sedikit bahaya. Tuan Dev, ada yang tidak beres, seharusnya di sini akan ada orang yang berlalu lalang, mengapa jalan ini begitu tenang? Luna meningkatkan kewaspadaannya dan berkata pada Dev. Mungkin semuanya sudah pulang untuk makan, tidak ada yang tidak beres. Dev tersenyuman dan melanjutkan perjalanannya. Tuan Dev, berhati-hatilah saya rasa ada yang tidak beres di sini. Luna berjalan di depan Dev dan sepasang matanya melihat ke kedua sisi jalan dengan penuh kewaspadaan. Rian yang sedang bersembunyi melihat Luna malah menghadang di depan Dev dan tidak membiarkan Dase berjalan di depan seketika merasa gelisah dan cemas, jika Dev tidak terus berjalan ke depan maka dia tidak akan masuk ke dalam perangkapnya. Sialan, wanita Ang ini, jangan sampai merusak rencanaku. Rian yang sedang bersembunyi mulai memaki Luna. Nona Luna kamu terlalu berhati-hati, saya rasa di sini cukup aman, jangan khawatir. Dev mendorong Luna dan melanjutkan perjalanannya. Rian yang melihat hal itu tertawa dalam hatinya, dasar bodoh, ini benar-benar kehendak. Tuhan. Luna tampak waspada dan satu tangannya mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Dev berbelok di sudut jalan lalu melirik ke jalan yang kosong melompong, lalu menyapu pandangannya ke kedua sisi, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia berjalan maju dengan acuh tak acuh. Ria mengepalkan tinjunya dan telapak tangannya berkeringat karena gugup. Dev akan segera masuk ke dalam perangkapnya namun tiba-tiba dia berhenti.
Hal ini membuat Rian sangat terdesak dan seluruh tubuhnya menjadi tegang. Masuk, masuk, masuk. Rian bergumam dalam hatinya. Nona Luna, kamu mengatakan ada bahaya. Saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Dev berbalik lalu melangkah 2 langkah ke belakang dan berkata kepada Luna yang ada di belakangnya. Luna mengamati sekelilingnya, meskipun dia merasakan ada bahaya tapi dia tidak berani memastikannya, sekarang mereka juga menemukan tidak ada masalah jadi hatinya juga merasa lega. Mungkin saya yang terlalu sensitif. Luna mengendurkan ekspresi tegangnya. Bab 1878, sudah tertangkap. Kali ini, Luna sudah tidak gelisah lagi, sebaliknya Rian yang sedang bersembunyi malah menjadi sangat gelisah, melihat Dev sudah akan masuk ke dalam perangkapnya namun tidak disangka hanya 1 langkah lagi, dia malah berbalik mundur. Tuan Dev, karena tidak ada bahaya sebaiknya kita segera pulang. Luna berkata lalu mengambil alih untuk memimpin jalan. Rian melihat Luna akan berjalan ke depan dan jantungnya langsung tersentak, jika Luna memicu perangkap itu maka Dev akan melarikan diri. Pada saat ini, Rian benar-benar menjadi gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa. Nona Luna. Pada saat ini, Dev memanggil Luna, Luna menghentikan langkahnya dan menatap Dev. Tuan Dev, ada apa? Tanya Luna. Tidak apa-apa, saya rasa akan lebih baik jika saya yang berjalan di depan, lagi pula saya adalah Amu. Dev tersenyum ringan. Luna tercengang lalu kemudian tersenyum, benar juga, tamu yang terhormat, silakan. Luna membuat gerakan mempersilakan sementara Dev melangkah ke depan. Rian yang melihat adegan ini benar-benar menjadi sangat senang. Bodoh, berlagaklah, saya sedang menunggumu masuk ke dalam perangkap. Rian tertawa dalam diam dan sepasang matanya melekat pada Dev. Tepat setelah Dev melangkah ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh Rian sejak lama, langit tiba-tiba menjadi gelap dan dari kedua sisi jalan muncul 8 orang yang masing-masing memegang rantai hitam di tangan mereka. 8 orang itu melemparkannya di saat bersamaan dan 8 rantai itu langsung mengarah kepada Dev, saat ini tubuh Dev seolah-olah disedot oleh tanah dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. 8 rantai itu bagaikan 8 ekor ular piton yang melilit tubuh Dev dan langsung menjerat Dev dengan erat. Melihat hal ini, Luna menghunuskan pedangnya dan mencoba menyelamatkan Dev. Namun Dev malah berteriak, Nona Luna cepat lari, jangan pedulikan saya, kalau tidak, tidak satu pun dari kita bisa lolos. Luna yang mendengarnya tersentak lalu berkata, Tuan Dev jangan khawatir, saya akan segera memanggil bala bantuan untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Luna melompat lalu sosoknya menghilang dalam sekejap. Luna tahu orang yang menangkap Dev pasti Rian dari keluarga Spencer, orang itu benar-benar perhitungan dan pasti akan membalaskan dendamnya. Dengan kekuatan Luna, dia tidak cukup untuk melawan seluruh keluarga Spencer. Luna kabur dan Rian juga tidak mengejarnya, yang dia incar hanya Dev. Melihat Dev terjerat oleh rantai penyegel jiwa miliknya, Rian berjalan keluar dari persembunyian dengan wajah bangga. Dev, saya sudah bilang, di kota Kuskus tidak ada yang berani bersikap tidak hormat kepadaku, kamu adalah orang pertama jadi hari ini saya akan membuatmu membayar harganya. Rian mencibir sambil menatap Dev. Dev melihat Rian yang muncul dan tampak tidak gugup sedikit pun, dia malah tersenyum ringan, kamu sudah menangkapku, lalu apa yang akan kamu lakukan padaku? Membunuhku. Tidak, saya mana mungkin membunuhmu, sekarang kamu adalah orang penting di dunia bela diri, saya Rian, akan menunjukkan kepada dunia bela diri, siapa sebenarnya orang nomor 1 di generasi muda. Sehebat apapun kamu, sekarang kamu tetap tawananku, saya juga akan menunjukkan kepada ayahku, dia begitu meninggikanmu tapi kamu tidak lebih dari sekedar tong kosong. Rian berkata lalu melambaikan tangannya, bahwa saya akan menunjukkan kepada seluruh dunia bela diri, bahwa bintang baru yang memukau ini akan berakhir di tangan saya, Rian. Dev tidak melawan sedikit pun, dia mengikuti Rian kembali ke keluarga Spencer. Ayah. Rian langsung berteriak begitu dia masuk melewati pintu. Dia ingin memperlihatkan kepada Tommy, Dev tidak sehebat yang dirumorkan dan langsung tertangkap olehnya begitu saja. Pada saat ini, Tommy sedang membicarakan beberapa hal dengan para petinggi keluarga Spencer. Mendengar teriakan Rian, Tommy mengernyitkan keningnya, entah masalah apa lagi yang dibuat oleh bajingan ini. Hari ini sampai di sini saja, kalian kembalilah, jangan beritahu siapapun mengenai permasalahan hari ini. Tommy mengibaskan tangannya dan meminta para petinggi itu untuk pergi. Dia kemudian berjalan keluar dari ruang rahasia dan berteriak pada Rian yang berteriak-teriak, apa yang kamu teriakkan dari tadi? Ada masalah apa kamu mencariku? Bab 1879, mendapat popularitas.
Rian melihat ayahnya yang melangkah keluar seketika berkata dengan ekspresi bangga, "Ayah, bukankah kamu mengatakan Dev itu sangat hebat? Sehebat apapun dia tetap tertangkap olehku, saya akan memberitahukan kepada seluruh dunia bela diri bahwa saya, Rian sudah berhasil menangkap Dev." Rian memamerkan perbuatannya kepada Tommy sambil meninggikan kepalanya, dia benar-benar sangat senang. Namun raut wajah Tommy seketika membeku, "Apa katamu?" "Saya bilang, saya sudah menangkap Dev," kata Rian. Bagaimana mungkin? Dev bahkan tidak takut dengan ketua aliansi seni bela diri, banyak ahli di aliansi seni bela diri yang mati di tangannya, bagaimana mungkin kamu bisa menangkapnya? Tommy tidak percaya, karena Tommy tahu dengan jelas kekuatan putranya ini. "Ayah, mengapa kamu tidak percaya? Saya menggunakan rantai penyegel jiwa milik keluarga kita untuk menangkapnya," Rian menjelaskan. Tommy yang mendengarnya seketika mengamuk, "Brengsek, dasar binatang, kamu mau membuatku mati kesal ya? Apakah rantai penyegel jiwa itu adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan sesuka hati?" "Ayah, pokoknya saya juga sudah menggunakannya, dan menangkap Dev kembali, kedepannya keluarga Spencer akan mendapatkan popularitas dari seluruh dunia bela diri. Pada saatnya nanti kita tidak perlu terkurung di kota kuskus yang kecil ini dan bisa berkembang ke tempat yang lebih besar." Rian berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, tubuh Tommy bergetar karena marah, lalu berkata, "Lalu di mana Dev?" "Dia ada di halaman depan, saya akan menunjukkannya padamu, orang itu juga tidak sehebat yang dikatakan." Rian membawa Tommy berjalan ke halaman depan. Pada saat ini, Dev sedang dirantai oleh rantai penyegel jiwa pada sebuah pilar batu besar di halaman depan keluarga Spencer. Raut wajah Tommy seketika menjadi sangat rumit saat melihat Dev benar-benar terikat oleh rantai. Setelah ragu-ragu sejenak, Tommy bergegas menghampiri Dev dan berkata, "Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, anak saya tidak tahu apa-apa dan sudah menyinggung Tuan Dev." "Kamu mengenal saya?" Dev sedikit terkejut, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Spencer, mengapa Tommy bersikap begitu segan kepadanya? Reputasi Tuan Dev, semua orang di dunia bela diri tidak ada yang tidak tahu, Juan Dev merupakan pemimpin generasi muda di dunia bela diri. Entah apa yang membawa Tuan Dev jauh-jauh ke kota kuskus. Tommy ingin tahu apakah kedatangan Dev ke kota kuskus ada hubungannya dengan hal yang akan terjadi di kota kuskus dalam waktu dekat. "Seorang temanku membawaku kemari untuk berjalan-jalan," Dev menjawab dengan santai. Tentu saja dia tidak akan mengatakan kepada Tommy kalau dia bekerja sama dengan Sekte Roh Iblis. Tuan Dev hanya datang untuk berjalan-jalan. Sepertinya Tommy tidak terlalu percaya dengan perkaman Dev. Dev yang melihat reaksi dan ekspresi Tommy, merasa ada sesuatu dan berbalik bertanya kepadanya, "Kepala keluarga Spencer, lantas menurutmu apa yang membuatku datang ke kota kuskus?" Tommy seketika tidak tahu harus menjawab apa saat mendengar pertanyaan Dev, dia hanya tersenyum canggung, "Saya juga mengira Tuan Dev datang ke sini untuk berjalan-jalan, namun dengan gengsi dan status Tuan Dev di dunia bela diri, keluarga Spencer harus menyambut dengan hangat." Tommy mulai menyanjung Dev. Lalu Tommy hendak membebaskan Dev. "Ayah, apakah kamu sudah gila? Saya menangkapnya dengan bersusah payah." Rian melangkah maju untuk menghentikan Tommy dan bertanya padanya. "Tiak." Tommy melangkah maju dan langsung menamparkan wajah Rian, lalu berkata dengan kejam, "Dasar brengsek, sekarang saya masih merupakan kepala keluarga Spencer, kamu ingin memberontak." Rian yang ditampar merasa semakin marah, lalu berkata dengan tekad bulat, "Ayah, pokoknya saya tidak akan membiarkanmu melepaskan dia, kalau tidak kamu bunuh saja saya tidak akan menerima hal ini." Rian sedang mengancam Tommy, Tommy hanya memiliki seorang putra jadi dia tidak mungkin membunuhnya. "Kamu." Wajah Tommy seketika memerah karena marah diancam oleh putranya sendiri. Bab 1880, Kesalahpahaman Kecil. Telapak tangannya terangkat tapi tidak melayangkan pukulan, dia tidak mungkin membunuh Rian. "Kalian ayah dan anak berdebat karena masalah membebaskanku atau tidak, ini membuat saya merasa tidak enak hati." Dev berkata dan tersenyum tipis, "Sebaiknya saya sendiri yang melakukannya, agar kalian ayah dan anak tidak terlibat konflik." Dev berkata lalu tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, aura yang menakutkan memenuhi udara di seluruh keluarga Spencer. Merasakan aura menakutkan dari tubuh Dev, mata Tommy dan Rian membelalak, mereka sangat kaget. Bruak. Dalam sekejap, 8 rantai penyegel jiwa yang mengikat tubuh Dev langsung putus, dan rantai penyegel jiwa itu hancur berantakan di lantai. Melihat pemandangan ini, Tommy dan Rian langsung tercengang.
Perlu diketahui rantai penyegel jiwa adalah warisan berharga milik keluarga Spencer, merupakan sebuah senjata ajaib tingkat tinggi tapi Dave dapat menghancurkannya dengan mudah. Dave menepuk-nepuk debu yang ada di tubuhnya lalu berkata dengan ringan kepada Tommy, kepala keluarga Spencer, maaf ya, sudah merusak harta karun keluarga kalian. Tommy tidak mengatakan apapun, dia tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan Ryan menatap Dave yang ada di hadapannya seperti setan, kesombongannya tadi sudah menghilang sekarang. Untuk memberi muka kepada ayahmu, hari ini saya akan mengampunimu, jika ini terjadi lagi maka keluarga Spencer harus segera menyiapkan peti mati. Dave menatap Ryan, setelah selesai bicara dia berbalik dan hendak berjalan keluar. Di saat Dave sampai di depan pintu, Tommy baru tersadar dan bergegas mengejarnya. Tuan Dave, tolong tunggu sebentar, tolong tunggu sebentar. Tommy berteriak keras. Dave menoleh dan menatap Tommy, kepala keluarga Spencer, apakah kamu ingin saya mengganti rugi harta karun keluarga kalian? Tidak, putraku sudah melakukan kesalahan, saya mana mungkin berani meminta ganti rugi dari Tuan Dave. Saya hanya ingin mengundang Tuan Dave untuk duduk di dalam sebentar, agar putra saya bisa menebus kesalahannya kepada Tuan Dave. Dan saya juga sudah lama mendengar reputasi Tuan Dave, jadi ingin berbincang-bincang dengan Tuan Dave. Tommy menghentikan Dave karena ingin mengajak Dave mengobrol. Boleh, Dave menjawab dan mengangguk tanpa ragu. Dia juga ingin tahu cara apa yang digunakan oleh Tommy sampai bisa memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan pembangunan sebuah kota. Tommy mengundang Dave masuk ke dalam ruangan lalu memerintahkan kepada Ryan, dasar brengsek, cepat tuangkan teh untuk Tuan Dave. Kali ini, Ryan menyingkirkan sikap tuan mudanya dan memangkan segelas teh untuk Dave dengan penuh hormat. Saat Dave menghancurkan rantai penyegel jiwa dengan mudah tadi sudah membuat dia tahu bahwa kekuatan Dave bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh dirinya, perbedaan kekuatan antara kedua orang sangat jauh. Tuan Dave, ini semua karena didikan saya yang buruk, membuat putra saya memprovokasi. Tuan Dave, saya mewakilinya meminta maaf kepada Tuan Dave. Semoga Tuan Dave berbesar hati dan tidak perhitungan kepada putra saya. Tommy mengangkat cangkir tehnya dan berkata dengan penuh hormat. Kepala keluarga Spencer terlalu sungkan, ini hanya kesalahpahaman kecil. Dave tersenyum ringan. Melihat Dave berkata seperti itu, Tommy baru merasa lega dalam hatinya, jika Dave benar-benar menyerang Ryan maka Ryan akan berada dalam bahaya. Tuan Dave, kamu bisa datang ke kota Kuskus, ini merupakan kehormatan bagi kota Kuskus, saya akan segera mengutus seseorang untuk menyiapkan tempat tinggal untuk Tuan Dave bisa memilih tempat sesuka hati di seluruh kota Kuskus. Dan di sini, Tuan Dave bisa melakukan apa saja yang Tuan Dave inginkan, ingin menetap berapa lama juga terserah, saya Tommy, masih memiliki kekuasaan seperti itu. Tommy mulai mencoba menyenangkan Dave. Kepala keluarga Spencer, tidak perlu begin sungkan, saya sudah bilang saya menemani seorang teman datang ke sini beberapa hari, kami akan segera pergi. Dave sekali lagi menekankan bahwa dirinya hanya datang untuk berjalan-jalan. Dia merasa bahwa Tommy sangat berhati-hati dengan kedatangannya yang tiba-tiba di kota Kuskus, seolah-olah takut kalau dirinya akan memiliki rencana di kota Kuskus. Bab 1881, Kekuatan Iman. Jadi Dave kembali menekankan hal ini agar Tommy merasa lega. Benar-benar sangat disayangkan, saya berharap Tuan Dave bisa tinggal beberapa hari lagi di kota Kuskus, namun jika Tuan Dave punya waktu, kamu bisa datang setiap saat ke kota Kuskus untuk berjalan-jalan. Meskipun kota Kuskus terletak di perbatasan tapi pemandangannya lumayan bagus, hanya saja sumber daya di sini kurang. Tommy mengatakan dia sangat menyayangkan hal ini tapi ekspresi kebahagiaan sudah terlihat di wajahnya. Tidak peduli apa yang dilakukan Dave di kota Kuskus, kedatangan Dave ke kota Kuskus sudah memberi tekanan besar kepada Tommy. Kepala keluarga Spencer, ada satu masalah yang tidak tahu harus saya katakan atau tidak. Dave berkata, Tuan Dave, untuk apa sungkan denganku, katakan saya, jika saya tahu saya pasti akan mengatakannya dengan jujur. Tommy berkata dengan penuh keyakinan. Kepala keluarga Spencer berkedudukan di kota Kuskus yang sangat kekurangan sumber daya, bagaimana kamu bisa berkultivasi? Saya dengar kepala keluarga Spencer telah menyerap kekuatan pembentuk seluruh kota untuk berkultivasi. Dave bertanya dengan penasaran. Mendengar pertanyaan Dave, Tommy seketika tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan Dave ternyata juga percaya dengan rumor seperti itu, kemampuan seperti apa yang saya miliki sampai bisa menyerap kekuatan pembentukan seluruh kota. Rumor yang disebarkan oleh semua orang itu palsu, saya hanya menggunakan posisi saya untuk menyerap sebagian kekuatan iman orang-orang.
Sebagai penguasa kota Kuskus, saya dapat mengatur agar setiap keluarga menyembah patungku. Dan nenek moyang saya sudah mewariskan teknik yang membuat kami dapat berkultivasi mengandalkan kekuatan iman dari orang-orang, tapi ini hanya setetes air dalam ember. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan, tetap harus mengandalkan sumber daya dalam jumlah besar. Jika saya benar-benar bisa menyerap kekuatan pembentukan seluruh kota, maka untuk apa saya harus bertahan di kota kecil seperti kota Kuskus lagi sekarang? Tommy menjelaskan kepada Dev. Kekuatan iman. Dev tersadar dan sepertinya teknik warisan keluarga Spencer tidak berbeda jauh dengan setan darah yang ada di Pulau Parbat, yang juga mengandalkan orang-orang untuk menyembah patung dan menyerap kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka. Namun Dev tidak setuju dengan pernyataan Tommy yang mengatakan bahwa kekuatan iman ini hanya setetes air dalam ember. Alasan mengapa Tommy merasa kekuatan iman tidak terlalu berguna adalah karena kota Kuskus terlalu kecil, jumlah penduduknya sedikit, ditambah lagi belum tentu semua orang yang ada di sini memiliki kepercayaan besar kepada Tommy, itu sebabnya Tommy merasa itu tidak berguna. Bagaimana jika itu adalah kekuatan iman dari orang-orang yang ada di kota besar? Seluruh negara. Bagaimana jika itu adalah seluruh dunia? Dengan basis sebesar itu, kekuatan iman pasti akan sangat menakutkan. Hanya saja untuk membuat begitu banyak orang percaya pada diri sendiri juga merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun saat ini Dev sudah tertarik untuk menggunakan metode seperti itu. Di saat Dev dan Tommy sedang mengobrol, Luna sudah kembali ke sekte roh iblis. Wakil ketua sekte Hansel, gawat, gawat. Luna yang sudah kembali ke sekte roh iblis segera menemui Hansel. Luna, ada apa? Hansel berkata dan mengernyitkan keningnya. Tuan Dev ditangkap oleh Tuan Muda Rian dari keluarga Spencer. Cepat cari cara untuk menyelamatkannya, kata Luna. Ditangkap oleh anggota keluarga Spencer. Mengapa mereka menangkapnya? Hansel bertanya dengan bingung. Luna hanya bisa menceritakan bagaimana mereka bisa terlibat konflik dengan Rian, namun dia tidak mengatakan bahwa Kenari mengambil keuntungan dari dirinya. Tuan muda dari keluarga Spencer ini benar-benar cukup bodoh, bahkan berani menangkap Dev. Hansel tersenyum ringan. Wakil ketua sekte Hansel, sebaiknya kamu segera mengutus orang untuk menyelamatkan Tuan Dev, bukankah kita akan bekerja sama dengan dia? Luna melihat Hansel yang tidak tergesa-gesa balikan masih bisa tersenyum tampak sedikit bingung. Jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja, jika dia bahkan tidak bisa menghadapi keluarga Spencer yang kecil, maka untuk apa kita bekerja sama dengannya? Dia pasti akan baik-baik saja, mungkin yang akan mengalami kesialan adalah keluarga Spencer. Kamu kembalilah, kalau tidak dia tidak akan bisa membuka pintu alam rahasia sendiri. Hansel berkata dengan raut wajah tenang. Bab 1882, tanaman obat yang akan segera muncul. Lama menatap Hansel dengan ragu, dia tidak tahu apakah yang Hansel katakan benar atau tidak. Melihat Luna sedikit tidak percaya, Hansel mengulurkan tangannya dan membelai wajah Luna dengan lembut. Sejak kapan saya pernah membohongimu? Kamu tidak perlu khawatir pada Dev itu, dia pasti akan baik-baik saja. Setelah Hansel menyentuh wajah Luna dengan cara ambigu seperti itu, wajah Luna seketika memerah dan mengangguk. Baik, saya akan segera mencarinya. Luna berjalan keluar dari alam rahasia, lalu mendatangi keluarga Spencer. Ternyata benar saja, dia melihat Dev yang sedang minum teh dan mengobrol dengan Tommy, lalu Rian yang sedang berdiri di samping dengan penuh hormat bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah Tommy melihat Luna, dia menatap Dev dengan tatapan dalam dan berkata, Tuan Dev, apakah ini teman yang kamu bicarakan? Dev mengangguk, benar, namanya Luna. Halo kepala keluarga Spencer, Lana menyapa Tommy. Haha, pantas saja Tuan Dev datang jauh-jauh ke kota Kuskus yang tidak memiliki apa-apa ini, sepertinya dari zaman dahulu tidak pernah berubah, bahkan pahlawan pun akan sulit melewati tantangan wanita cantik. Tommy mengira Luna adalah pacarnya Dev. Melihat Tommy salah paham, Dev juga tidak menjelaskan dan hanya tersenyum ringan. Sedangkan Luna berkata, kita sudah harus pergi. Dev berpamitan dengan Tommy lalu kembali ke alam rahasia bersama Luna. Mengenai Kenari, Dev bahkan tidak repot-repot mencarinya, karena dia tahu, jika Kenari sudah menemukan wanita, dia tidak akan keluar dari kamarnya selama berhari-hari. Setelah kembali ke alam rahasia, Dev awalnya ingin pergi untuk menjelajah ruang kacau itu lagi, tapi karena Kenari sedang tidak di sisinya, Dev takut setelah dia melakukan pemisahan jiwa, tubuh fisiknya akan dihancurkan oleh seseorang, jadi dia mengurungkan niatnya.
Namun begitu Dev memejamkan matanya, pikirannya langsung teringat pada ginseng hitam puluhan ribu tahun itu. Perlu diketahui bahwa tanaman obat berusia puluhan ribu tahun seperti ini sangat sulit didapatkan, bahkan keluarga dan klan besar di dunia bela diri juga belum pernah melihatnya. Menjelang malam, Luna tiba-tiba mencari Dev. Tuan Dev, wakil ketua sekte kami mencarimu. Dev sedikit bingung, mengapa Hansel mencarinya di waktu seperti ini. Tidak lama kemudian Dev menemui Hansel. Hansel tidak banyak omong kosong dan langsing berkata, Tuan Dev, peta menunjukkan bahwa di pegunungan yang berjarak ratusan mil di sebelah barat kota Kuskus akan muncul tanaman obat. Mengenai tanaman obat apa yang akan muncul kami juga tidak tahu, tapi bisa dipastikan tanaman obat kali ini tidak kecil. Demi menunjukkan ketulusan, kami akan menyerahkan tanaman obat ini kepada Tuan Dev. Sekte Roh Iblis tidak akan mengambil sedikit pun. Apakah saya boleh melihat petanya? Tanya Dev. Tentu saja boleh. Hansel membawa Dev masuk ke dalam ruangan rahasia. Dev kemudian melihat di wilayah barat kota Kuskus di atas peta ada sebuah titik cahaya keemasan yang berkedip-kedip dan frekuensi serta kecerahan kedipannya juga semakin meningkat. Kenapa tanda penunjuk tanaman obat kali ini berbeda? Hansel melihat titik cahaya keemasan yang tidak berhenti berkedip dan wajahnya menunjukkan keraguan. Kenapa? Apa yang berbeda? Tanya Dev. Dulu kedipan cahayanya berupa titik-titik berwarna merah, dan frekuensinya tidak secepat atau secerah ini. Kenapa kali ini berubah menjadi warna emas? Tadi saat saya melihatnya, titiknya masih berwarna merah. Hansel melihat peta itu dengan seksama dan tampak kebingungan. Wakil Ketua Sekte Hansel, apakah peta ini dapat menunjukkan kapan tanaman obat ini akan? Dev melanjutkan pertanyaannya. Mungkin dalam waktu 3 hari, namun kapan waktu tepatnya tidak bisa diketahui sama sekali. Kata Hansel. Baik, 3 hari lagi saya akan pergi untuk melihat-lihat. Dev melihat tuk cahaya keemasan yang terus berkedip-kedip di peta itu dan hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kerinduan tak terbatas. Dia merasa sudah sangat tidak sabar. Tuan Dev, saya rasa sebaiknya kamu membuat persiapan lebih awal. Jika kamu pergi 3 hari mendatang, saya takut pada waktunya nanti tidak akan ada yang tersisa. Hansel mengingatkan Dev. Karena bagaimanapun juga kota Kuskus berada di bawah kendali keluarga Spencer, jika benar-benar ada tanaman obat yang muncul tidak mungkin keluarga Spencer tidak mengetahuinya, meskipun mereka tidak akan mengetahuinya lebih awal tapi setelah tanaman obat itu muncul, keluarga Spencer pasti akan menjadi yang pertama mengetahuinya. Bab 1883, Ginseng Hitam yang Menghilang. Baik, kalau begitu saya akan bergerak besok. Dev berkata lalu berjalan keluar dari ruang rahasia. Tuan Dev, Sekte Roh Iblis sudah menunjukkan ketulusan kami, lalu bagaimana dengan tubuh fisik setan darah? Hansel menatap Dev dan bertanya padanya. Jangan khawatir, selama Sekte Roh Iblis menunjukkan ketulusan sepenuhnya saya pasti akan memberikan tubuh fisik setan darah itu kepada kalian, bagi saya itu juga tidak ada gunanya. Setelah selesai berkata, Dev langsung beranjak pergi. Saat tengah malam, Dev tidak bisa tidur dan terus ingin melihat ginseng hitam puluhan ribu tahun itu. Pada akhirnya Dev tidak bisa tenang dan perlahan-lahan bangun lalu berjalan ke perbatasan alam rahasia di tengah malam. Setelah mengamati sekelilingnya untuk beberapa saat, Dev menggambar jimat pemisah roh. Dengan pengalaman sebelumnya, Dev sudah lebih mahir dalam menggambar jimat itu dan langsung berhasil dalam percobaan pertama. Setelah menempelkan jimat pada tubuhnya sendiri, jiwa Dev langsung keluar dari tubuhnya. Setelah melirik tubuhnya sendiri, Dev melewati perbatasan dan langsung masuk ke dalam ruang kacau. Aura pembunuh yang kuat langsung menyerang jiwa Dev tapi Dev bersikeras untuk bertahan. Entah setelah berapa lama, matanya bersinar dan Dev kembali tiba di pusat sumber daya. Dev tidak melihat yang lain dan segera pergi menuju ginseng hitam puluhan ribu tahun itu. Terlihat ginseng hitam puluhan ribu tahun itu memancarkan cahaya keemasan yang samar. Dev mendekatinya dan ginseng hitam puluhan ribu tahun tiba-tiba berguncang seolah merasakan kehadiran Dev. Dev mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, namun sayangnya dia hanya roh spiritual saat ini, dia sama sekali tidak bisa menyentuh ginseng hitam itu. Namun energi spiritual yang dipancarkan oleh ginseng hitam itu membuat Dev merasakan perasaan segar. Jika saya bisa membawa keluar ginseng hitam puluhan ribu tahun ini pasti akan sangat baik. Dev menatap kosong dan tatapannya penuh dengan ketidakberdayaan. Di saat itu, ginseng hitam puluhan ribu tahun tiba-tiba berkedip dengan cahaya keemasan dan menjadi semakin samar. Dev yang melihat adegan ini tampak tercengang, cahaya di ginseng hitam itu menjadi semakin redup dan ginseng hitam itu juga seolah menjadi transparan, menghilang perlahan-lahan di hadapan Dev. Dev.
Apa yang terjadi? Dev melangkah maju dan ingin meraih ginseng hitam itu untuk mencegahnya menghilang tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Segera, ginseng hitam itu menghilang dari pandangan Dev sepenuhnya, dan seolah-olah tidak pernah muncul di tempat itu. Dev sangat kebingungan, dia melihat beberapa tanaman obat lainnya yang tumbuh dengan baik, tidak ada yang aneh dengan mereka. Bagaimana bisa ini terjadi? Dev mengernyitkan keningnya, dia bahkan ingin mengambil ginseng hitam itu setelah menemukan cara untuk melewati perbatasan. Tapi sekarang malah menghilang di hadapannya. Dev berpikir untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apa yang sedang terjadi. Saat melihat waktunya sudah hampir tiba, Dev hanya bisa kembali. Setelah kembali ke kediamannya, Dev tidak bisa tidur semalaman, dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi pada ginseng hitam itu. Pagi-pagi sekali, Luna mencari Dev dan bersiap membawa Dev meninggalkan alam rahasia untuk pergi ke tempat munculnya tanaman obat bersama. Setelah meninggalkan alam rahasia sekte roh iblis, Dev berpikir sejenak dan merasa akan lebih baik jika membawa Kenari bersamanya. Meskipun pria tua itu sangat cabul tapi ada kalanya dia tahu akan banyak hal. Setelah pencarian beberapa kali, mereka akhirnya menemukan Kenari di salah satu penginapan. Dev melangkah maju dan mengetuk pintu, Kenari membuka pintu dengan tidak sabar dan hanya mengenakan celana dalam saat ini, sedangkan di atas ranjangnya ada dua orang wanita cantik yang berbaring dengan pakaian yang minum. Luna yang melihat pemandangan ini melirik Kenari dengan tajam, lalu berjalan ke samping. Dengan wajah memerah, sedangkan Dev berkata pada Kenari, "Guru Kenari, 3 hari lagi akan ada tanaman obat yang muncul, saya berharap kamu bisa ikut denganku untuk melihat-lihat." Kenari melihat Luna yang menyingkir mulai menegur Dev, "Kamu anak ini, kenapa membawa dia juga, bukankah ini sama saja dengan merusak citraku? Kamu punya citra apa, ayo cepat berangkat." Dev melangkah maju dan menarik Kenari untuk pergi. Kamu harus memberiku waktu untuk mengenakan pakaian." Kenari mulai mengenakan pakaiannya sambil diseret oleh Dev. 3 orang itu mulai berangkat menuju bagian barat kota Kuskus. Bab 1884, Membongkar Perencanaan Langit. Di saat bersamaan, di dalam ruangan rahasia di keluarga Spencer, seorang pria tua sedang duduk di depan Tommy. Melihat sikap Tommy yang penuh hormat, tampaknya pria tua ini memiliki status yang tidak biasa. "Guru Pero, apakah saya boleh tahu bagaimana hasil ramalanmu?" Tommy bertanya dengan hati-hati kepada pria tua itu. Pria tua itu mengernyitkan keningnya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Saat saya sedang meramal, tutup mulutmu." Setelah selesai berkata, pria tua itu berjalan keluar dari ruangan rahasia dan memegang segenggam batu hitam di tangannya lalu melemparkannya ke halaman. Batu hitam itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang samar di bawah sinar matahari. Angka-angka keberuntungan langit merupakan ajaran utama. Saya murid Pero, memohon dengan rendah hati kepada leluhur guru untuk meramalkan tatanan ilahi. Setelah selesai bicara, pria tua itu mulai bersujud kepada batu-batu hitam di depannya dengan penuh hormat. Bersujud sekali pada setiap batu dan dia bersujud puluhan kali. Tommy yang melihat di samping juga tidak berani berbicara. Namun di saat itu, Rian tiba-tiba menerobos masuk ke halaman. "Ayah, kamu mengatakan..." Rian yang baru masuk ke halaman melihat ada batu hitam di halaman dan seorang pria tua yang terus bersujud kepada batu itu. Hal ini membuat Rian kebingungan. Dan Rian yang tiba-tiba menerobos masuk membuat Tommy terkejut dan segera mengibaskan tangannya agar Rian pergi. Namun sudah terlambat, Pero sudah mengangkat kepalanya dan tatapan dingin terlintas di matanya. Merasakan tatapan Pero, tubuh Rian tanpa sadar tersentak. Swoosh! Tiba-tiba batu hitam di atas tanah itu melesat ke arah Rian seperti senjata tajam. Rian sebagai seorang master guru juga tidak akan berdiam diri menunggu kematian. Terlihat kabut putih samar yang langsung muncul dan menyelimuti sekujur tubuhnya. Bam bam bam! Batu itu menghantam tubuh Rian dan membuat Rian seketika terlempar ke belakang lalu memuntahkan seteguk darah. "Guru Pero, mohon berbelas kasihan." Tommy yang melihat hal itu segera melompat dan langsung menghadang di depan Riari. Teknik meramal tatanan alam ini melanggar ajaran langit, mengintip perencanaan langit, tiba-tiba menerobos masuk di saat seperti ini. "Apakah kamu ingin saya mari?" Raut wajah Pero menjadi sangat jelek. "Guru Pero, putra saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak memberitahu dia, saya berharap Guru Pero tidak menyalahkan." Tommy meminta maaf kepada Pero. Di sisi lain, Rian memegang dadanya dan menatap Tommy dengan curiga. "Ayah, siapa pria tua ini? Mengapa bersikap begitu sombong di rumah kita dan bahkan menyerangku?" Rian tidak mengerti, sebagai penguasa kota Kuskus, mengapa ayahnya begitu penakut.
Takut pada Dev saja sudah tidak masalah, sekarang bahkan takut pada pria tua ini. Brengsek, tutup mulutmu. Tommy memelototi Rian, ini adalah Pero, Guru Pero, cepat minta maaf kepada Guru Pero. Tommy menyuruh Rian untuk minta maaf kepada Pero, tapi sebelum Rian sempat bicara, Pero sudah melambaikan tangannya, sudahlah, karena sudah diganggu oleh orang lain, itu adalah kehendak Tuhan tidak dapat dilanggar, sebaiknya kamu mengundang ahli lainnya saja. Setelah selesai bicara, Pero melambaikan tangannya dan batu-batu hitam itu langsung kembali ke tangan Pero. Melihat Pero hendak pergi, Tommy segera melangkah maju dan berkata, Guru Pero, ini memang kesalahan kami, mohon kamu meramal sekali lagi, saya bisa membayarmu 2 kali lipat. Tommy mulai memohon kepada Pero, tapi Pero tampaknya tidak berniat untuk tinggal. Kepala keluarga Spencer, angka-angka keberuntungan langit bukanlah permainan anak-anak atau ramalan belaka, tapi saya bisa memberitahumu, peluang yang saya katakan beberapa waktu lalu akan muncul dalam 3 hari, tempatnya ada di ratusan mil di sebelah barat kota. Mengenai apa detail dari peluang ini bagi kamu, saya tidak tahu, saya tidak bisa melakukan ramalan untuk kedua kalinya. Namun saya dapat memberitahumu dengan pasti, ini adalah peluang besar, jika kamu berhasil maka akan meningkatkan kekuatanmu dengan pesat, jika gagal, sepertinya ini akan menjadi bencana kematianmu. Pero berkata lalu tidak memedulikan Tommy lagi dan langsung pergi. Bab 1885, kabur dengan orang lain. Rian mendengar ocehan Pero dan berkata dengan penuh penghinaan, Ayah, sejak kapan kamu menjadi begitu hormat kepada tukang ramal, dia jelas-jelas hanya menipu uangmu. Persetan denganmu. Tommy hampir mati kesal, dia melangkah maju dan menamparkan Rian. Rian melihat ayahnya sendiri sudah benar-benar marah menjadi ketakutan dan tidak berani bicara. Setelah menenangkan dirinya, Tommy baru berkata pada Rian, kamu pergi dan panggil Semun Petinggi, kali ini adalah peluang besar bagi keluarga Spencer. Rian tidak tahu peluang besar apa, namun dia tetap pergi mengumpulkan semua petinggi keluarga Spencer dengan patuh. Sedangkan Pero, setelah meninggalkan keluarga Spencer dia juga tidak meninggalkan kota Kuskus, sebaliknya dia pergi menuju wilayah barat dari kota Kuskus. Tidak disangka yang akan muncul kali ini adalah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun, ini benar-benar sangat langka. Raut wajah Pero tampak sangat bersemangat, langkah kakinya juga dipercepat. Sebenarnya, dia sudah meramal hal ini sejak lama, hanya saja karena barang yang akan muncul terlalu menggoda. Pero memilih tidak mengatakan yang sejujurnya pada Tommy. Namun karena takut akan ada orang lem yang mengincar tempat itu, Pero memutuskan untuk memberitahu Tommy petunjuk umum karena dia tahu Tommy pasti akan mengutus anak buahnya untuk menjaga seluruh tempat itu, dengan kehadiran keluarga Spencer, orang lainnya mungkin akan menjadi khawatir. Di sisi lain, Pero menggunakan angka-angka keberuntungan langit untuk mengetahui lokasi tepat dari tanaman obat berusia puluhan ribu tahun itu dan hendak mengambilnya. Dalam perjalanan, Pero tidak berhenti melemparkan batu hitam di tangannya sementara dia terus mengikuti rute dari batu itu. Tidak lama kemudian, Pero tiba di sebuah hutan belantara, saat dia melemparkan batu yang ada di tangannya, batu itu tidak lagi melesat ke depan, tapi mendarat dengan mantap pada jarak 3 meter di depannya. Jarak ini, jangankan orang dewasa bahkan anak berusia 3 tahun juga dapat melempar sejauh itu tapi Pero yang menggunakan tenaganya untuk melempar batu hanya melempar sejauh itu. Melihat pemandangan di depannya, Pero seketika tersenyum, ini tempatnya. Segera setelah itu Pero mengeluarkan lebih banyak batu hitam dan mulai melafalkan mantra, batu-batu di tangannya mulai menghantam pohon-pohon yang ada di sekitar. Dan tanah di sekelilingnya juga mulai tersebar dengan batu baru hitam. Pada saat ini Dev dan yang lainnya juga sudah bergegas ke tempat ini dan saat menyadari ada orang lain, Dev tampak kebingungan. Lantas ada orang yang sudah mengetahui tempat ini. Dev mengernyitkan keningnya dan mendekat dengan hati-hati. Dev melihat seorang pria tua yang sedang melafalkan mantra lalu terus melemparkan batu hitam di tangannya seperti orang gila. Apa itu orang gila? Luna mau tidak mau bertanya setelah melihat sikap Pero. Tidak tahu, sepertinya dia sedang mengatur formasi. Dev melihat Pero tidak terlihat seperti orang gila, lebih terlihat sedang mengatur formasi dan formasi yang diatur olehnya belum pernah dilihat oleh Dev. Saat Kenari melihat Pero, raut wajahnya tampak tercengang, Pero. Dev yang mendengarnya segera menoleh ke arah Guru Kenari, kamu mengenalnya. Kenari mengangguk, orang itu bernama Pero, dia adalah anggota sekte penerus langit, orang-orang dari sekte mereka selalu berkata kalau mereka memahami tatanan ilahi dan meramalkan rencana langit, tapi pada kenyataannya mereka hanyalah peramal. Memahami beberapa teknik yang aneh dan selalu berkeliling untuk menipu, banyak keluarga dan klan besar yang mempercayai orang-orang ini. Dev menatap Kenari dan bertanya, Guru Kenari, apakah kamu punya masalah dengan Pero? Saya rasa nada bicaramu terdengar tidak beres.
Dev mendengar Kenari memperkenalkan Pero dengan menggerakkan giginya, seolah kedua orang itu punya masalah. Orang bodoh ini yang membuat saya kehilangan wanita yang paling saya cintai. Awalnya saya dan pacarku akan segera menikah, tapi pacarku menemui orang ini untuk membaca nasib sebelum menikah lalu ditipu dan dibawa pergi oleh orang ini. Kenari menatap Pero dengan tatapan erat, tatapan matanya penuh dengan kemarahan. Dev yang mendengarnya hampir tidak bisa menahan tawanya, tidak disangka belasan tahun yang lalu Kenari pernah mengalami hal seperti ini juga. Bab 1886, Tatanan Ilahi. Luna yang ada di samping tampak sangat terkejut, kamu punya pacar. Bahkan ingin menikah. Wanita mana yang ikut denganmu, sepertinya mengalami nasib buruk selama 8 generasi. Saya tidak seperti ini dulunya, saya sangat setia pada pacarku, hanya saja setelah dia kabur, saya menjadi seperti ini, saya merasa para wanita tidak bisa dipercaya dan hanya memperlakukan mereka sebagai mainan. Kenari menjelaskan. Namun saat Luna mendengar Kenari mengatakan wanita adalah mainan, raut wajahnya seketika menjadi tidak senang. Guru Kenari, kamu begitu meremehkan orang ini tapi bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Sepertinya teknik ramalannya itu masih berguna. Kata Dev. Karena Dev juga mengandalkan peta milik Sekte Roh Iblis untuk mengetahui tempat ini. Sedangkan Pero tidak memiliki peta dan pasti mengandalkan teknik ramalannya sendiri. Berguna apanya? Pasti yang akan muncul kali ini adalah tanaman obat berusia puluhan ribu tahun. Saat tanaman obat seperti ini muncul pasti akan menunjukkan tanda-tanda terlebih dulu. Jika saya berada di sekitarnya saya juga dapat meramalnya. Kemampuan macam apa itu? Bahkan jika berjarak ratusan mil, saya masih bisa mendeteksi jejak makam di bawah tanah. Prinsipnya sama saja. Jika dia benar-benar memahami tatanan ilahi dan dapat meramalkan takdir ilahi, dia pasti sudah menjadi dewa sejak lama. Guru Kenari berkata dengan penuh penghinaan. Dev yang mendengarnya merasa perkataan Kenari ada benarnya, terkadang kemampuan Kenari bahkan membuat Dev harus kagum padanya. Guru Kenari, apa itu teknik ramalan tatanan alam? Bagaimana kamu bisa tahu di mana ada peninggalan makam kuno? Lalu bagaimana bisa merasakan energi dari harta karun surgawi seperti ini sebelum dia muncul? Dev sangat ingin tahu bagaimana hal itu bisa dilakukan. Kenapa? Kamu ingin belajar? Kenari menatap Dev dan bertanya dengan wajah bangga. Ingin, seperti kata pepatah di mana ada 3 orang yang berjalan bersama, pasti ada yang bisa dipelajari dari mereka. Kamu ajarkan seni meramal tatanan alam kepadaku, saya akan mengajarkan teknik jimat kepadamu. Dev takut Kenari tidak mau mengajarinya jadi dia membahas teknik jimat. Saya akan bertanya padamu, jika saat ini ada seseorang yang berada di sekitarmu bersiap untuk membunuhmu, apa kamu bisa merasakannya? Kenari bertanya pada Dev. Tentu saja bisa, perasaan adanya bahaya seperti itu akan langsung diketahui. Dev mengangguk. Lalu bagaimana kamu bisa merasakannya? Kenari melanjutkan pertanyaannya. Hal ini membuat Dev sedikit kesulitan lalu mengernyitkan keningnya, saya juga tidak tahu, bagaimanapun setelah sekian lama tubuhku akan merasakan ancaman atau energi berbahaya secara naluriah, perasaan seperti itu sulit digambarkan. Saya beritahu padamu, itu karena orang yang ingin membunuhmu akan menghasilkan aura pembunuh ke arahmu, aliran aura pembunuh seperti itu membuatmu dapat merasakan bahaya dan tubuhmu juga akan bereaksi. Jika orang biasa melewati di dekatmu atau berada di dekatmu tanpa memiliki niat jahat terhadapmu, maka perasaan bahaya tersebut tidak akan muncul. Sedangkan aura pembunuh itu bukan sesuatu yang dapat disembunyikan dengan sengaja, karena jika kamu memikirkannya di dalam hatimu, bahwa kamu ingin membunuh pihak lawan maka tubuhmu akan memancarkan aura pembunuh, walaupun kamu bisa menyembunyikannya, tapi di depan para ahli, itu akan tetap dapat dirasakan. Dan apa yang disebut tatanan ilahi sebenarnya mirip dengan energi yang terpancar dari tubuh seseorang. Tatanan ilahi adalah hukum alam, kamu bisa membayangkan tatanan ilahi seperti seseorang, dan merasakan berbagai aura yang dipancarkan oleh orang ini. Bahagia, sedih atau ingin membunuh seseorang, kamu dapat mengetahuinya. Tatanan ilahi juga sama saja, kamu harus merasakan keberadaan tatanan ilahi untuk benar-benar memahaminya, dan saat kamu benar-benar memahaminya maka perbedaan sekecil apapun tidak akan luput dari matamu. Bahkan kematian seekor semut di sudut manapun di seluruh dunia dapat diketahui olehmu, pada saat ini, kamu akan menjadi penguasa dunia. Sedangkan kemunculan tanaman obat berusia puluhan ribu tahun seperti ini mana memerlukan pemahaman tatanan ilahi, selama dapat merasakan tanda-tanda yang aneh di alam, kamu sudah dapat menduga kemungkinan besarnya. Kenari menjelaskan dengan seksama kepada Dev, dia tidak tahu apakah Dev benar-benar memahaminya atau tidak. Sebenarnya Kenari sendiri juga tidak terlalu mengerti apa itu kehendak langit. Mengajarkan teknik jimat kepadamu. Dev takut Kenari tidak mau mengajarinya jadi dia membahas teknik jimat.
Saya akan bertanya padamu, jika saat ini ada seseorang yang berada di sekitarmu bersiap untuk membunuhmu, apa kamu bisa merasakannya? Kenari bertanya pada Dev. Tentu saja bisa, perasaan adanya bahaya seperti itu akan langsung diketahui. Dev mengangguk. Lalu bagaimana kamu bisa merasakannya? Kenari melanjutkan pertanyaannya. Hal ini membuat Dev sedikit kesulitan lalu mengernyitkan keningnya, saya juga tidak tahu, bagaimanapun setelah sekian lama tubuhku akan merasakan ancaman atau energi berbahaya. Secara naluriah, perasaan seperti itu sulit digambarkan. Saya beritahu padamu, itu karena orang yang ingin membunuhmu akan menghasilkan aura pembunuh ke arahmu, aliran aura pembunuh seperti itu membuatmu dapat merasakan bahaya dan tubuhmu juga akan bereaksi. Jika orang biasa melewati di dekatmu atau berada di dekatmu tanpa memiliki niat jahat terhadapmu, maka perasaan bahaya tersebut tidak akan muncul. Sedangkan aura pembunuh itu bukan sesuatu yang dapat disembunyikan dengan sengaja, karena jika kamu memikirkannya di dalam hatimu, bahwa kamu ingin membunuh pihak lawan, maka tubuhmu akan memancarkan aura pembunuh, walaupun kamu bisa menyembunyikannya, tapi di depan para ahli, itu akan tetap dapat dirasakan. Dan apa yang disebut tatanan ilahi sebenarnya mirip dengan energi yang terpancar dari tubuh seseorang. Tatanan ilahi adalah hukum alam, kamu bisa membayangkan tatanan ilahi seperti seseorang, dan merasakan berbagai aura yang dipancarkan oleh orang ini. Bahagia, sedih atau ingin membunuh seseorang, kamu dapat mengetahuinya. Tatanan ilahi juga sama saja, kamu harus merasakan keberadaan tatanan ilahi untuk benar-benar memahaminya, dan saat kamu benar-benar memahaminya maka perbedaan sekecil apapun tidak akan luput dari matamu. Bahkan kematian seekor semut di sudut manapun di seluruh dunia dapat diketahui olehmu, pada saat ini, kamu akan menjadi penguasa dunia. Sedangkan kemunculan tanaman obat berusia puluhan ribu tahun seperti ini mana memerlukan pemahaman tatanan ilahi, selama dapat merasakan tanda-tanda yang aneh di alam, kamu sudah dapat menduga kemungkinan besarnya. Kenari menjelaskan dengan seksama kepada Dev, dia tidak tahu apakah Dev benar-benar memahaminya atau tidak. Sebenarnya Kenari sendiri juga tidak terlalu mengerti apa itu kehendak langit. Bab 1887, Memahami Tatanan Ilahi. Dev memejamkan matanya sesaat lalu merasakan segala sesuatu di sekelilingnya, Kenari, Luna dan Pero, aura dari orang-orang ini ditangkap oleh Dev dengan cepat. Namun selain aura-aura itu Dev seolah tidak bisa merasakan apapun. Dev berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan aura orang-orang itu, satu tangannya menyentuh tanah dengan lembut untuk merasakan aura dari bumi, aura dari bunga dan rumput, serta pepohonan yang tidak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan Dev seolah memasuki dunia yang sangat aneh, di dalam pikirannya, bunga-bunga dan rerumputan itu bahkan bumi seolah-olah menjadi hidup dan berubah menjadi makhluk hidup. Semut-semut yang merayap di tanah semuanya dapat dirasakan oleh Dev dengan jelas. Mereka juga seolah dapat merasakan kehadiran Dev, semuanya memancarkan aura yang berbeda, baik bunga, rumput maupun pepohonan yang menjulang tinggi, semuanya seakan-akan memiliki kisahnya masing-masing. Tangan Dev menekan tanah dengan lembut dan seketika sensasi yang hampir tidak terlihat namun nyata mengalir dari bumi. Saat ini Dev dapat merasakan dengan jelas bahwa tidak jauh dari depannya, terdapat aura liar. Dan menakutkan sedang berjuang untuk keluar dari dalam tanah, ini seharusnya menjadi tempat di mana tanaman obat berusia puluhan ribu tahun itu akan muncul ke dunia. Hanya saja, jarak yang dapat dirasakan oleh Dev saat ini sangat terbatas, di luar radius 100 meter semuanya menjadi kacau dan tidak ada yang bisa dirasakan. Lantas ini adalah yang disebut sebagai tatanan ilahi. Dev bergumam. Tatanan ilahi apa? Jangan beritahu padaku kamu memahami tatanan ilahi. Kenari menatap Dev dengan tidak percaya. Kenari sendiri bahkan tidak mengerti apa itu tatanan ilahi, dia hanya memberitahu Dev dengan santai, Dev sudah bisa memahami tatanan ilahi, maka itu terlalu di luar nalar. Tidak, saya hanya merasa sangat penasaran. Dev tersenyum ringan, karena saat ini dia juga belum sepenuhnya paham dan tidak yakin apakah perasaan yang baru saja dia rasakan tadi adalah pemahaman tentang tatanan ilahi atau bukan. Pada saat ini Pero sudah selesai memasang formasi, batu-batu hitam di tanah itu semuanya tersembunyi di rerumputan, jika tidak melihat dengan seksama maka sama sekali tidak akan menyadarinya. Dengan adanya formasi ini, maka walau tanaman obat itu muncul, mereka juga tidak akan bisa menemukannya, pada saatnya itu akan menjadi milikku. Pero menyeringai lalu melihat ke sekeliling dan pergi dengan cepat. Di saat Pero hendak pergi, Kenari ingin menerjang keluar karena bertemu dengan musuh akan memicu emosi. Hanya saja Dev menahannya, Guru Kenari, tanaman herbal belum kita dapatkan, jika kamu bergerak sekarang maka akan membuat banyak orang mengetahuinya, nanti setelah kita mendapatkan tanaman obat, tidak terlambat untuk membalas dendam, lagi pula orang ini pasti akan datang lagi saat tanaman obat muncul garis bawah asteris. Kenari yang mendengarnya memelototi punggung Pero, tatapan matanya penuh dengan niat membunuh.
Dendam pembunuhan orang tua, kebencian merebut istri, ini adalah dendam yang tidak akan pernah bisa dihapus. Meskipun yang ditipu dan dibawa kabur oleh Pero adalah pacar Kenari, tapi ini juga merupakan rasa malu yang tidak dapat dihapus seumur hidup. Melihat sikap Kenari, Dev tanpa sadar memikirkan dirinya sendiri, jika dirinya tidak mempelajari seni kultivasi dari Ryu, pasti akan menjalani kehidupan dengan rasa malu yang berkesudahan. Pero pergi, dan saat Dev dan yang lainnya hendak menunjukkan wajah mereka, tiba-tiba ada getaran di bumi diikuti dengan suara langkah kaki. Terdengar suara banyak orang yang sedang datang ke arah sini. Dev dan yang lainnya bergegas bersembunyi lagi, dan tidak lama kemudian ada ratusan orang yang berkerumun di sini. Orang yang memimpin adalah Tommy, dan ratusan orang itu adalah anak buah Tommy. Kepung tempat ini, jangan biarkan siapapun mendekat. Tommy memerintahkan dengan keras. Siap, laksanakan. Tidak lama kemudian, ratusan orang mengepung area ini dalam radius beberapa mil persegi, dan setiap orang berdiri dengan jarak tertentu satu sama lain. Bab 1888, saya datang untuk buang kotoran. Ayah, mengapa kamu membuat pengaturan sebesar ini? Apa akan terjadi sesuatu di sini? Ryan bertanya dengan bingung. Akan ada tanaman obat puluhan ribu tahun yang muncul di sini. Tommy berkata dengan sedikit bersemangat. Tanaman obat puluhan ribu tahun. Ryan tercengang, di tempat ini. Jika ramalan guru Pero tidak salah, maka di sini adalah tempatnya. Saya akan menyegel tempat ini agar tidak ada orang yang bisa mendapatkannya terlebih dulu. Asteris. Kata Tommy. Ini adalah peluang besar keluarga Spencer, tanaman obat puluhan ribu tahun, keluarga Spencer akan menjadi kaya. Ryan saat ini juga sangat bersemangat. Tidak jauh dari sana, Dev melihat ayah dan anak keluarga Spencer seolah memahami sesuatu. Saat itu Tommy terus bertanya apa alasan kedatangannya ke kota Kuskus. Sepertinya dia sudah tahu sejak awal bahwa akan ada tanaman obat puluhan ribu tahun yang muncul, jadi dia takut kalau dirinya datang untuk merebut tanaman obat itu. Kalian berjaga yang ketat di sini, lusa adalah hari di mana tanaman obat itu akan muncul. Selama saya bisa mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu, maka kalian juga akan ikut mendapatkan keuntungan. Tommy berkata kepada beberapa petinggi. Kepala keluarga, jangan khawatir, seekor burung pun tidak akan bisa masuk ke sini. Seorang petinggi menjamin. Tommy mengangguk lalu memanggil Ryan dan bersiap untuk pergi, karena tanaman obat akan muncul lusa, jadi tidak ada gunanya mereka menunggu di sini. Di saat Tommy dan Ryan hendak pergi, tiba-tiba dia berdiri diam dan menatap erat ke arah tempat persembunyian Dev dan yang lainnya. Ketahuan. Kenari melihat Tommy yang berjalan ke arahnya seketika berkata. Dev membuat gerakan agar Kenari diam dan tidak berbicara lagi. Keluarlah, bersembunyi seperti itu tidak pantas. Tommy berkata ke arah Dev dan yang lainnya bersembunyi. Kenari menatap Dev dan melihat Dev tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak bergerak. Tommy melihat tidak ada yang keluar dan mengernyitkan keningnya, kalau tidak keluar, saya akan bertindak. Suara Tommy terdengar dan beberapa petinggi keluarga Spencer mengeluarkan senjata mereka. Melihat tidak ada pergerakan, tangan kanan Tommy mulai berkedip dengan cahaya yang samar. Lalu mengayunkan telapak tangannya dan sebuah energi melesat cepat dengan kekuatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bam! Sebuah suara ledakan bergemuruh, lumpur beterbangan ke segala penjuru. Dan tidak jauh dari tempat Dev dan yang lainnya bersembunyi, terlihat dua sosok yang melompat. Kenari juga terkejut saat melihat sosok yang tiba-tiba melesat keluar dari sampingnya, dia tidak menyadari ada orang lain yang bersembunyi tidak jauh dari sana. Saat kedua orang itu berdiri dengan tegak, Dev tidak bisa menahan keterkejutannya, tidak disangka orang yang muncul entah dari mana itu adalah Marham dari keluarga Louis di Barat Daya, sejak hari peresmian klan Raja Naga. Dev hanya pernah bertemu sekali dengannya dan tidak pernah bertemu lagi. Pada saat Marham terlihat ditemani oleh seorang pria parubaya. Saat melihat orang yang keluar, Tommy menyipitkan matanya, bintang baru dari wilayah Barat Daya. Tuan muda Marham dari keluarga Louis yang terhormat, mengapa bisa melakukan hal-hal yang diam-diam seperti ini? Kepala keluarga Spencer, untuk apa saya bersembunyi-sembunyi? Lantas dalam keadaan darurat, saya tidak boleh lari ke hutan untuk buang kotoran. Meskipun kamu adalah penguasa terhormat dari kota Kuskus, tapi kamu tidak bisa mengatur orang lain yang ingin buang kotoran, bukan? Marham berkata dengan ekspresi mengejek. Mendengar perkataan Marham, Daya tidak bisa menahan tawanya. Kamu. Tommy seketika tidak tahu bagaimana cara menjawab perkataan Marham.
Marhem, jangan berpura-pura, keluarga Louis kalian berjarak ratusan mil jauhnya dari sini, mengapa kamu datang ke sini hanya untuk buang kotoran? Saya rasa kamu jelas datang karena tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Rian berkata dengan marah. Mereka semua merupakan generasi muda, juga berstatus sebagai tuan muda, meskipun kekuatan Rian tidak sekuat Marhem, tapi ini adalah wilayah kota Kuskus, Rian tidak akan takut. Tommy yang mendengar putranya membahas tentang tanaman obat puluhan ribu tahun itu hampir mati karena kesal, bukankah bajingan ini sangat bodoh? Bab 1889, orang yang paling dapat dipercaya. Tanaman obat puluhan ribu tahun. Tanaman obat puluhan ribu tahun apa? Lantas di sini akan muncul tanaman obat puluhan ribu tahun. Marhem berkata dengan ekspresi bingung, saya datang kemari untuk berjalan-jalan, karena tadi mengalami keadaan darurat jadi saya kemari untuk buang kotoran, tidak disangka baru saja saya berjongkok. Kepala keluarga Spencer sudah menyerang dan meledakkanku. Benar-benar tidak disangka kepala keluarga Spencer sangat pemarah, buang kotoran di wilayah kalian juga akan diserang. Tuan Muda Marhem, jangan mengelak, katakan saja apa tujuan kedatanganmu ke sini. Sebaiknya kamu berkata dengan jujur. Tommy berkata dengan raut wajah dingin. Saya datang untuk berlibur, apa tidak boleh? Jika tidak boleh, maka kami akan pergi. Setelah selesai berkata, Marhem berkata pada pria tua di sampingnya, ayo kita pergi. Dua orang itu berbalik pergi, Tommy menatap mereka dengan marah namun tidak bergerak. Sebaliknya, Rian mengambil langkah cepat dan mencoba maju untuk menghentikan Marhem. Tapi Tommy menghentikannya. Ayah, untuk apa kamu menghentikanku? Tidak boleh membiarkan mereka pergi, mereka jelas-jelas datang demi tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Rian berkata dengan panik. Iya. Tommy melangkah maju dan menamparkan Rian, kapan kamu akan menjadi dewasa, brengsek. Benar-benar sampah. Asteris meskipun keluarga Louis di barat daya selalu merendah, tapi belakangan ini mereka menjadi sangat populer, apa mereka begitu mudah untuk diprovokasi? Walau kita menghentikan Marhem, lantas tidak ada orang lain yang mengetahui masalah ini. Rian memegang wajahnya dan berkata dengan sedih, lalu bagaimana? Ah, mau bagaimana lagi kita hanya bisa berdiri melawan serangan, tidak peduli siapapun yang datang, ini adalah Kora Kuskus, ini adalah wilayah keluarga Spencer, saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Tommy menyipitkan matanya dan kilatan dingin terlihat di matanya. Setelah Tommy dan Rian pergi, Dave dan yang lainnya juga pergi, mereka sudah memastikan lokasinya sekarang, menetap di sini juga tidak ada gunanya, lagi pula ada begitu banyak orang dari keluarga Spencer yang berjaga. Dave dan yang lainnya juga tidak bisa mendekat. Setelah kembali ke kota Kuskus, Dave dan yang lainnya mencari penginapan untuk menginap. Sepertinya, munculnya tanaman obat puluhan ribu tahun ini sudah tidak menjadi rahasia. Dave berkata dan mengernyitkan keningnya. Sekarang orang yang tahu mengenai hal ini menjadi semakin banyak. Dave ingin mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun juga sepertinya akan menjadi semakin sulit, berhadapan dengan sumber daya yang begitu menggoda, semua orang akan berusaha mati-matian. Saat tanaman obat puluhan ribu tahun ini muncul, pasti akan ada fenomena alam, tidak mungkin bisa disembunyikan dari orang-orang, hanya saja kita tidak dapat memastikan berapa banyak keluarga dan klan yang mengetahui masalah ini. Kenari juga berkata dengan raut wajah yang agak muram. Kemunculan sumber daya tingkat tinggi seperti ini pasti akan menyebabkan pertumpahan darah, pertarungan juga tidak akan bisa dihindari. Ayo, kita berkeliling, jika tanaman obat puluhan ribu tahun ini menarik perhatian banyak keluarga dan klan maka kita pasti bisa merasakan perubahan di jalanan. Dave memanggil Kenari dan bersiap-siap untuk berkeliling di jalanan dan melihat apa yang bisa mereka temukan. Namun di saat itu, Luna menghampiri dan berkata, Tuan Dave, wakil ketua sekte kami memanggil saya karena ada sesuatu, saya harus kembali. Baik, Nona Luna, hati-hati di jalan. Dave mengangguk. Setelah berhubungan selama beberapa hari, Dave memiliki kesan yang baik terhadap Luna. Luna adalah orang yang paling dapat dipercaya olehnya di seluruh sekte Roh Iblis. Meskipun Hansel selalu bersikap sopan dan tampak sangat segan kepada dirinya, tapi Dave selalu merasa kalau Hansel sangat ens. Lalu Keira sekte Roh Iblis yang hanya mengucapkan beberapa patah kata sejak pertemuan terakhir, dan dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Melihat punggung Luna, Kenari berkata dengan tidak berdaya, gadis ini, terlalu polos, cepat atau lambat dia akan ditipu naik ke atas ranjang Hansel, wanita yang begitu baik, sangat disayangkan. Kenari menghela nafas dan air liurnya hampir mengalir kelar. Melihat sikap Kenari, Dave tersenyum ringan, kamu tidak perlu khawatir, mereka sudah lama tidur bersama. Kenari yang mendengarnya seketika tersentak dan menatap Dave dengan tidak percaya lalu bertanya, apa? Sudah tidur bersama?
Benarkah? Bab 1890, mengambil keuntungan dari situasi. Untuk apa saya membohongimu, kata Dev. Aduh, sayang sekali, sayang sekali. Kenari tidak berhenti menepuk-nepuk pahanya sendiri dan berseru sayang sekali. Tapi apa boleh buat, ini adalah hal yang dilakukan dengan sukarela, tidak ada yang memaksa. Sayang sekali apanya, kamu juga tidak kekurangan wanita. Dev menarik Kenari berjalan keluar dari penginapan. Dua orang itu berjalan-jalan di jalanan dan Dev menyebarkan kesadaran spiritualnya dengan terang-terangan, dia langsung dapat merasakan sejumlah ahli yang ada di sekitarnya. Namun orang-orang ini tidak berniat jahat pada Dev, mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang dan melakukan kegiatan mereka sendiri. Dev mengernyitkan keningnya dan berjalan perlahan di jalanan. Pada saat ini, di dalam aula utama keluarga Spencer, Tommy duduk di kursi utama dengan raut wajah yang sangat jelek, dan di bawahnya ada beberapa petinggi keluarga Spencer. Kepala keluarga, hari ini tiba-tiba ada banyak orang asing yang datang ke kota Kuskus, mereka semua merupakan ahli, yang paling rendah memiliki kekuatan Master Guru, dan ada beberapa Grand Master Guru di antara mereka. Seorang petinggi berkata kepada Tommy. Apakah kamu tahu asal-usul orang-orang ini? Tanya Tommy. Tidak tahu, beberapa dari mereka berasal dari keluarga dan klan besar, lalu sebagian lagi tidak diketahui identitas mereka. Petinggi itu menjawab. Aduh, tanaman obat puluhan ribu tahun, sumber daya tingkat tinggi seperti ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tommy menghela nafasnya dan ekspresinya jauh menjadi lebih kuyu. Ayah kota Kuskus adalah wilayahi keluarga Spencer, keluarga Spencer juga memiliki 7 orang Grand Master Guru, dan juga ada belasan orang Master Guru, untuk apa kita takut kepada mereka? Walau keluarga besar dari kota Gamma datang, lalu bagaimana, sesampainya di sini semuanya mengandalkan kekuatan. Rian berkata dengan penuh percaya diri. Kepala keluarga, kamu juga tidak perlu terlalu cemas, dengan kekuatan keluarga Spencer, klan-klan yang datang dari jauh tidak mungkin bisa menandingi kita. Seorang petinggi membujuk Tommy. Jika hanya keluarga Louis dari barat daya, saya tidak takut, tapi sekarang di seluruh kota Kuskus ada begitu banyak keluarga dan klan bela diri, ada begitu banyak ahli dengan kekuatan Grand Master Guru, siapa yang bisa memastikannya? Jika orang-orang ini bersatu untuk melawan keluarga Spencer, apa kita masih punya peluang untuk menang? Pada saatnya nanti, walau kita menang dan mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun, kita juga akan terluka parah, lalu pada saatnya nanti apa yang bisa kita andalkan untuk melindungi tanaman obat puluhan ribu tahun? Pada saat itu, tanaman obat puluhan ribu tahun bukan lagi menjadi sumber daya, tapi menjadi bom waktu bagi keluarga Spencer, semua orang akan mengawasi kita dan melawan keluarga Spencer. Tommy tahu bahwa setelah berita tentang tanaman obat puluhan ribu tahun ini menyebar, walau keluarga Spencer berhasil mendapatkan tanaman obat puluhan ribu tahun, mereka tidak akan bisa melalui hari-hari yang baik di masa depan. Lalu bagaimana? Apa kita harus melihat keluarga dan klan bela diri lainnya mengambil itu begitu saja? Rian bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja tidak, karena keluarga Spencer tidak bisa mendapatkannya, maka sebaiknya kita melakukan sesuatu untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Tommy menyipitkan matanya lalu berkata pada Rian, kamu pergi cari cara untuk mengundang Dev kemari, ingat, kamu harus bersikap sopan, jika kamu membuat Dev kesal. Saya pasti akan mematahkan kakimu. Ayah, apa yang ingin kamu lakukan? Lantas kamu ingin memberikan tanaman obat puluhan ribu tahun itu kepada Dev? Rian berkata dengan penuh keterkejutan. Jika Spia tidak bisa mendapatkannya, lalu kenapa jika saya memberikannya kepada dia? Lagi pula, tanaman obat puluhan ribu tahun itu juga belum kita dapatkan, bagaimana kita bisa mengatakan tentang memberikannya, selama Dev memiliki kemampuan untuk mendapatkannya maka kita akan mendapatkan keuntungan dari situasi, dan juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan Dev, mengapa tidak mengambil keuntungan dari situasi ini? Tommy menjelaskan. Ayah, tapi... Rian masih ingin mengatakan sesuatu tapi Tommy memelototinya, diam, kapan kamu akan menjadi lebih pintar, dasar anak yang berpandangan pendek. Rian yang ditegur tidak berani mengatakan apapun, dia hanya bisa berbalik dan pergi mencari Dev. Sedangkan Tommy hanya bisa menatap para petinggi dan berkata, kalian, kirim semua anak buah untuk memastikan informasi tentang orang asing yang masuk ke kota Kuskus dengan teliti, lihat ada berapa banyak orang yang datang untuk merebut tanaman obat puluhan ribu tahun itu. Siap laksanakan. Para petinggi itu pergi dan menjalankan perintah.